Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tricayani dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak Ghazali Sahroni, SAGMM, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang akidah. Akidah dalam bahasa Arab yaitu al-aqdu atau ikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan akidah, yaitu al-iman. Akidah disebut juga dengan al-iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada akidah membahas rukun iman yang keenam dan hal-hal yang berkaitan dengannya, sebagaimana penyebutan al-iman dalam sebuah hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril alaihi salam. Yang kedua, akidah pada para ulama yang disebut dengan al-ilmu, aqaid, dan al-i'tiqad. 3. Tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya terkisar seputar tauhid atau pengesahan kepada Allah di dalam radhiyallahu anhu dan asma walaisalam sifat. Jadi, tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan umatnya. Oleh karena itulah ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. As-sunnah disebut dengan as-sunnah karena para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat yang di dalam masalah akidah dan istilah yang merupakan istilah masyhur populer pada 3 generasi pertama. 5. Usuluddin dan usuludiyah. Usuludiyah rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, masalah-masalah yang serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. 6. Al-Fiqhul Akbar. Ini adalah nama lain Usuluddin dan kebalikan dan Al-Fiqhul Ashhar, yaitu kumpulan hukum-hukum ijtihadi. 7. Asy-syariah. Maksudnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berupa jalan-jalan petunjuk, terutama yang paling pokok adalah usuluddin. Adapun tujuan-tujuan akidah sebagai berikut. 1. Untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia adalah Maha Pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan ibadah seharuslah diperuntukkan kepadanya satu-satunya. 2. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul pikiran kosong hati dari akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini, adakala kosong hatinya dari setiap akidah, serta menyembah materi dapat diindra saja, ada kalanya terjatuh pada berbagai kesehatan akidah dan kufarat. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran. Tidak cemas dalam jiwa yang tidak goncang dalam pikiran. Karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, hakim yang membuat syafri. Oleh karena itu,
hatinya menerima takdir, dadanya lapang untuk menyerah lalu tidak mencari pengganti yang lain. 3. Meluruskan tujuan dan pembuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul yang mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan perbuatan. 5. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakan dengan berharap pahala, serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Menjauhi dengan rasa takut disiksa karena di antara dasar akidah ini adalah mengamani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Dan masing-masing orang memperoleh derajat atau sesuai dengan yang dikejarnya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 132. Nabi Muhammad SAW juga menghimbau untuk tujuan di dalam sabdanya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh daripada orang yang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang berguna bagimu, serta memohonlah pertolongan dari Allah dan jangan lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku kerjakan bagimu dan begitu, akan tetapi katakanlah, itu takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Sesungguhnya mengandai Anda itu membuka perbuatan setan. 6. Mencintai umat yang kuat, mengerahkan segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya, serta menguatkan tiang penganggahnya tanpa peduli apa yang terjadi untuk menempuh jalan itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berhijab dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. 7. Meraihlah kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dari kemuliaan. Barang siapa yang mengerjakan amal baik-baik lelaki maupun wanita dan keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang pahalanya yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.